Kembali bersama DCA Channel. Kali ini kami masih di Taman Rohani Jati Segaraweni. Hari ini kembali kita akan mendengarkan pencerahan dari Romo Yosef Doni Sri Sadono MSc. Mari kita ikuti liputannya, semoga bermanfaat, berkah dalam. Ketika seorang bayi lahir di dunia ini, biasanya bayi itu normalnya dia akan menangis begitu. Pertanyaannya, kenapa sih dia menangis? Seorang bayi itu lahir di dunia, dia menangis karena dia kehilangan rasa hangat dari orang tuanya, dari ibunya. Karena di dalam kandungan tentu bayi ini merasa aman, merasa terlindungi, bahkan dia menyatu begitu dengan ibunya. Sehingga ketika dia dilahirkan dan dipisahkan dari ibunya, maka yang terjadi adalah dia kehilangan rasa aman itu begitu. Dan pada saat itulah seorang bayi yang dipisahkan dari ibunya merasakan pengalaman pertama yang namanya keterpisahan. Dan keterpisahan itu konsekuensinya adalah perasaan kesepian. Sehingga pada kodratnya manusia itu memiliki rasa kesepian di dalam dirinya. Itulah sebabnya kita membangun kehidupan sosial. Kita menemui orang lain, kita bertemu dengan orang lain, bahkan kita membangun keluarga pun begitu. Karena kita membutuhkan orang lain. Dan keluarga tentu saja dibangun sebagai orang-orang yang secara khusus kita pilih untuk menjadi orang-orang yang terdekat dengan kita begitu. Sehingga itulah manusia membutuhkan perjumpaan dengan orang lain. Sehingga tidak mengherankan dalam berbagai budaya orang selalu berusaha untuk berkumpul, melakukan kegiatan bersama, bersosialisasi, melakukan reuni, dan yang paling sering dan paling lazim dilakukan adalah saling berkunjung satu dengan yang lain. Nah, Maria juga demikian. Ketika dia mendengar kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung putra Allah, lalu dia diberi semacam bocoran begitu bahwa Elizabeth saudaranya juga mengandung dan mengandung secara ajaib karena Elizabeth sudah berusia cukup tua begitu. Dan itu juga berasal dari keajaiban Tuhan. Maka Injil mengatakan Maria bergegas menemui Elizabeth. Nah, bergegas ini seolah-olah sesuatu yang sangat mendesak begitu. Kemendesakan untuk segera bertemu dengan Elizabeth saudaranya. Meskipun rumah mereka sangat jauh ya. Kalau di zaman sekarang barangkali Maria itu harus berjalan berjam-jam untuk bisa tiba di rumah Elizabeth. Tapi dikatakan Maria bergegas begitu. Seolah-olah ada keinginan luar biasa untuk harus bertemu dengan Elizabeth. Saya kira ini juga didorong oleh sukacita Maria bahwa dia dipercaya untuk mengandung putra Allah dan mendengar Elizabeth juga mengandung secara ajaib dari Allah juga. Maka ada semacam ikatan lah begitu ya, semacam perasaan pergumulan yang sama atau sukacita yang sama. Sehingga dia langsung bergegas menemui Elizabeth begitu. Nah, kunjungan semacam ini itu biasa kita lakukan, mengunjungi saudara satu sama lain seperti sudah saya katakan tadi. Tapi kunjungan Maria kepada Elizabeth ini istimewa karena alasan keajaiban tadi. Karena misi yang diemban oleh Yesus dan juga Yohanes Pembaptis yang dikandung oleh Elizabeth begitu. Ini ada sesuatu yang istimewa dan pertemuan itu dikatakan penuh dengan Roh Kudus ya. Elizabeth dipenuhi Roh Kudus, Maria dipenuhi Roh Kudus, lalu Maria mengidungkan Magnificat, Kidung Maria karena sukacita yang memang luar biasa penuh di dalam diri mereka oleh Roh Kudus begitu. Nah, yang juga menarik yang bisa kita renungkan ya, itu begini. Di gereja itu ada yang namanya tabernakel. Tabernakel adalah tempat kita mentahtakan atau meletakkan hosti, di mana kita percaya hosti itu adalah tubuh Yesus sendiri begitu. Allah sendiri hadir di situ. Nah, tabernakel ini di dalam tatanan gereja itu ditempatkan pada posisi yang paling sentral gitu, paling suci, ditempatkan di situ dan kalau ada umat datang ya mereka tahu, mereka memberi hormat pada tabernakel itu. Jadi di dalam kotak tabernakel itu ada Allah berupa
hosti yang disimpan di situ, ditahtakan di situ, atau juga monstran misalnya. Nah, Maria kita bisa bilang dia sebagai tabernakel pertama karena dia membawa sungguh Allah itu di dalam kandungannya, ya seperti kotak tabernakel yang memuat host yang adalah Allah. Maria ini mengandung sungguh putra Allah di dalam dirinya, sehingga kunjungan Maria ke Elizabeth bukan kunjungan biasa. Maria membawa Yesus, dia membawa Allah, dan Elizabeth karena Roh Kudus dia menyadari itu begitu. Kesadarannya itu sampai berpengaruh pada kandungannya sampai dikatakan Yohanes itu melonjak kegirangan, sebuah ekspresi sukacita yang tidak bisa digambarkan. Nah, Maria adalah tabernakel yang pertama yang hidup, ya. Sehingga dia mengunjungi sekali lagi Elizabeth, sekaligus dia membawa Allah dalam diri Yesus kepada orang lain, yaitu Elizabeth. Ada satu kisah menarik ketika COVID, ya, ketika COVID melanda seluruh dunia, gereja-gereja ditutup, dan selama hampir 2 tahun orang rindu sekali untuk mengunjungi gereja karena tidak ada pelayanan lagi di dalam gereja. Begitu. Ada seorang imam bernama Pastor Justin di New York, ya. Dia seperti merasakan dorongan untuk membawa Allah kepada orang-orang yang merindukan Allah begitu. Lalu dia naik truk begitu, ya, lalu dia membawa monstran dengan seluruh pakaian liturginya, lalu dia memberkati orang-orang di jalan di kota New York begitu. Dan orang-orang yang ada di situ kebetulan berada di situ atau di depan rumah begitu, mereka tahu pastor ini akan datang dengan membawa monstran dan memberkati mereka, mereka berlutut menghormat. Nah, seperti itulah kunjungan Tuhan kepada kita gitu, ya. Maria mewakili seolah Allah sendiri melawat kita, mengunjungi manusia, dan alasan itu tidak lain hanya satu saja, karena Allah sangat mengasihi kita, ya. Yohanes kan mengatakan karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita, maka dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Ini indah sekali, ya, di mana Allah itu sedekat itu dengan kita. Allah itu sedekat Maria dengan Elizabeth yang tidak berjarak tentu saja, mungkin tangan mereka saling menggenggam karena saking dekatnya. Demikian juga ketika kita menerima hosti, kita itu menerima Allah sedekat itu gitu. Dia menyentuh kita. Nah, sentuhan semacam inilah yang saya sebut bisa mengobati rasa kesepian kita, bahkan bisa membantu kita untuk bersukacita, karena sekali lagi kesepian itu mendorong kita menjumpai yang lain. Dan kesepian kita yang terdalam sebenarnya adalah kesepian kita karena terpisah dari Allah. Sehingga dengan menerima hosti di dalam gereja Katolik yang bukan hanya kita terima, kita makan, artinya menyatu dengan diri kita, maka itu sungguh-sungguh menunjukkan kerinduan Allah yang total begitu untuk dekat dengan kita. Kita sedekat itu dengan Allah. Sama sekali lagi seperti Maria, sedekat itu dengan Elizabeth. Untuk itulah maka kita perlu bersyukur dan kita mengucap syukur bahwa dalam gereja Katolik kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sedekat itu dengan Dia. Melalui apa? Melalui perayaan Ekaristi, melalui komuni yang kita terima, kita masukkan di dalam diri kita. Dan bukankah juga dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, ya. Sehingga Allah sedekat itu. Dia bukan hanya di hadapan kita, Dia berada di dalam diri kita. Itulah Allah yang kita imani dan itulah Allah yang kita kasihi. Semoga demikian. Demikian tadi pencerahan dari Romo Yosef Doni Sri Sadono. Semoga bermanfaat untuk mendewasakan iman kita akan Tuhan Yesus. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita berjumpa di tayangan berikutnya. Berkah dalam. Dan keluarga tentu saja dibangun sebagai orang-orang yang secara khusus, tapi untuk menjadi orang-orang yang terdekat dengan kita. Sehingga itulah manusia membutuhkan perjumpaan, sehingga tidak menggerakkan. Dalam berbagai budaya, orang selalu berusaha untuk berkumpul, melakukan kegiatan bersama, bersosialisasi, melakukan
Dan yang paling sering dan paling masing dilakukan adalah saling berkunjung satu dengan yang lain. Nah, Maria juga demikian. Ketika dia mendengar kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan menjadi Allah, lalu dia diberi semacam bocoran, Elizabeth seorang juga mengandung